selesai dan proses berjalan dengan cepat ya. Nah ini ya manfaat dari memoization ya. Kalau Anda bisa membayangkan bahwa ada proses yang lebih kompleks lagi dari kasus-kasus yang sebenarnya simpel aja seperti ini ya. Anda bisa bayangkan betapa banyak ya waktu, resource yang kita bisa hemat dengan menggunakan teknik memoization. Oke, kemudian kita juga ada kalanya menghapus ya lookup apabila data-data yang ada di lookup ini sudah obsolete istilahnya ya, sudah usang, tidak valid lagi dan kita bisa melakukannya dengan retract all seperti ini dan menghapus ya. Dan tentunya kita harus melakukan penghitungan lagi ya dengan edge square yang baru dan kita bisa mengumpulkan lagi lookup-lookupnya yang baru. Oke, ini beberapa contoh bagaimana ya add and square ini bisa disusun dengan menggunakan green cuts ya. Hati-hati penggunaan ini biasanya juga kadang irreversible seperti ini, tapi kalau Anda menggunakan ya pola yang safe ya seperti ini green cut seperti ini, Anda bisa melakukan reversible, artinya add and square ini Anda bisa reverse kan tanpa efek yang ya menghasilkan hasil yang berbeda ya, akan sama hasilnya. Cuma itu tadi ya reversible ini meskipun reversible ya tetap ya ada beberapa inefisiensi juga ya sebenarnya terjadi ya. Jadi ya ini harus dipahami juga ya. Oke, kemudian kita juga bahas kemarin bagaimana kita mengkoleksi solution ya. Kita sudah juga jelaskan kemarin bahwa dalam kita mengquery, kadang-kadang kita juga menginginkan hasil query kita itu dipaketkan ke dalam sebuah struktur data supaya bisa diolah lebih lanjut ya. Contoh di sini adalah contoh descendant. Kalau kita melakukan query apa adanya seperti ini, hasilnya ya recehan atau penketengan seperti inilah ya. Dan kita agak sulit ya mengolah lebih lanjut karena ya meskipun kita tahu katakanlah jumlah descendant Martha itu ada 4 orang, ya kita tidak bisa mengolah 4 ini secara otomatis ya, secara programmatically ya, jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa ya predikat seperti find all, back off, dan set off untuk mengemas ya hasil query ini ke dalam sebuah list dan di sini nanti kita akan bisa olah lebih lanjut lagi ya. Oke, satu yang pertama kita sudah bahas yaitu ya penggunaan find all di sini. Ya di sini kita punya 3 argumen OGL ya. L inilah yang menjadi list di mana hasil dari query akan disimpan di L sini. O menentukan apa yang akan dimasukkan ya dari L ke dalam L di sini. Dan O ini harus memenuhi G ya ataupun goalnya ya G di sini ya. Contohnya kita bisa tulis seperti ini ya. Find all X descend Martha X, L di sini ya. Oke, kita punya goal ya seperti tadi kita jelaskan ya query ya descend Martha X untuk knowledge base di sini. Dan hasil X ya kita akan ya spesifikasikan di sini ya sebagai tanda bahwa X inilah yang akan dimasukkan ke L ya kira-kira seperti itu. Nah, Anda bisa lihat kalau Anda jalankan ini, maka L akan berisi Charlotte, Caroline, Laura, Rose di sini. Nah, ini juga kita bisa manipulasi ya sedikit ya, seperti string di depan seperti ini. Atau ya, untuk kasus di mana goalnya tidak terpenuhi, contohnya adalah Rose X di sini, karena memang Rose di sini tidak didefinisikan ya, descendantnya siapa, maka list akan direspon sebagai list kosong ya. Kemudian ya kalau kita tidak ingin memasukkan X tapi memasukkan ya semacam karakter simbolisasi ataupun ya apa enkripsi apapun lah ya yang mewakili adanya ya hasil X yang sebenarnya kita bisa masukkan huruf D seperti ini dan ya 4D akan masuk ke dalam list kita. Untuk query yang ya variabel terhadap variabel seperti ini enggak. Kita bisa juga pakai find all di sini dan kebetulan yang kita masukkan di sini adalah child-nya atau C-nya di sini ke dalam L. Dan kita tahu ya kalau Anda menjalankan query descend mod C di sini ya hasilnya cukup banyak ya. Ada pair antara mod dengan child-nya di sini, mother dengan child-nya di sini dan Anda bisa lihat jawabannya sebanyak ini ya berulang karena memang kita melakukan repetisi rekursif ya rekursi untuk mengulangi ya siapa mother dengan childnya seperti ini. Nah ini find all kemudian ada juga back off. Kalau find all tadi langsung semuanya ya masuk ke dalam satu list maka di back off kita bisa memisahkan antara mother dan list dari anak-anaknya ya seperti ini.
Nah, kan tapi kita juga bisa kembali memerge ya semua list berisi anaknya di sini dengan menggunakan merging mode dengan desain melalui eh, tanda head sini ya, tanda head yang ada di sini. Hasilnya akan sama lagi ya sebenarnya seperti find all ya. Oke, bagi Anda yang ingin menghilangkan duplikasi dan melihat hasil itu dalam bentuk yang telah tersortir, Anda bisa mengganti back off dengan set off. Dan ini eh, komparasinya ya, kalau dengan back off seperti ini hasilnya. Tapi kalau dengan set off, Anda bisa lihat hasilnya ya duplikasi hilang kan ya, hanya satu-satu yang muncul ya seperti ini ya. Jadi termsnya distinct semua ya, duplikasi dihilangkan dan ya terurut ya secara abjad di sini. Ini apabila Anda ingin mendapatkan ya satu set data secara terurut tanpa duplikasi, Anda bisa menggunakan set off di sini ya kira-kira seperti itu. Oke, ya ini yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk saja ya ke ya materi kita untuk hari ini. Sebentar, saya minum sebentar. Working with files ya. Oke. Ah, ini bagian terakhir ya, dan kita sekarang menjelaskan ini beberapa rutin, beberapa cara bagi kita untuk melakukan manipulasi files ya. Mulai dari meload file, kemudian kita memodularisasi program dengan menulis program-program ini ke sejumlah file seperti biasa ya. Anda mungkin sudah pernah belajar teknik modularisasi. Ya, saya rasa Anda sudah dapat ya di mata kuliah dasar-dasar pemrograman, dan kita tahu ya bahwa program yang baik itu adalah program yang tidak dituliskan semuanya di satu program saja ya, di main program saja ya. Biasanya di split menjadi beberapa modul dan ini biasanya berhierarki ya. Di level 1, di level yang berikutnya ya secara terhierarkikan dia akan dibagi-bagi seperti itu. Nah, ini kita akan juga pelajari bagaimana teknik-tekniknya dalam bahasa Prolog, dan terakhir kita akan juga bahas bagaimana cara kita menuliskan data-data ya, hasil pengolahan data misalnya ya, result ke file ataupun sebaliknya ya, bagaimana kita membaca dari files ya. Oke, ini kita bahas dulu beberapa cara untuk meload, dan kita udah jelaskan tadi ya, splitting program over files ya. Ini satu teknik yang sepertinya sudah kita juga, Anda juga ada pernah praktekkan ya, teknik modularisasi ya, di mana kita bisa saja ya membuat satu program yang sebenarnya program ini terdiri dari beberapa file yang diagregasikan, yang diintegrasikan ya. Di file pertama mungkin kita menulis beberapa predikat, di file yang kedua kita akan menulis beberapa predikat, dan mungkin satu dan lain hal ada perbedaan ya isi predikat satu file dengan file yang lain. Tapi ada juga ya beberapa predikat yang mungkin secara tidak langsung ya memiliki nama yang sama ya. Nah, ini kita juga akan coba, dan sebelum itu kita coba untuk menjelaskan bagaimana sih kita bisa meload ya. Kita tahu ya kalau Anda menjalankan program ya, khususnya di konsol Prolog, Anda harus meload program Anda supaya masuk ya ke dalam cache memory dari Prolog supaya bisa dijalankan ya. Dan ya biasanya kita juga compile, kalau memang tidak ada kesalahannya ya akan bisa ya kita eksekusi dalam bentuk query ya. Oke, ini cara kita melakukan loading, reading program. Ya, cara yang sederhana ya, Anda kalau sudah punya file, ya, katakanlah contohnya my file di sini ya. Mungkin saya skip aja ya full path-nya, saya langsung tulis filenya saja. Asumsikan bahwa file Anda berada pada satu direktori yang sama dengan Prolog executable file Anda ya, .exe Anda. Atau ya mungkin search path-nya sudah Anda definisikan ya di dalam operating system Anda. Maka Anda bisa melakukan loading dengan menuliskan filenya, kemudian diapit ya dengan kurung siku ya. Square brackets di sini ya, parenthesis ya square di sini. Dan kalau sukses, tidak ada masalah, tidak ada sintaks yang error dalam file Anda akan dapatkan hasil ya yes seperti ini ya. Consulting ya, dalam Prolog biasanya loading itu disebut juga dengan consulting ya, ataupun consult.
Kalau sudah sukses consulted, berapa bytes akan ditulis di sini ya. Dan ini sekali lagi ya, mungkin Anda tidak akan dapatkan di Sui Prolog ini karena memang contohnya diberikan dalam Prolog versi lama ya. Mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi jelas ya true atau yes ya. Ini biasanya direspons ya oleh Prolog karena untuk mengindikasikan apabila ya file kita dapat di-load tanpa kesalahan. Nah, ini contoh berikutnya yang secara aktual kita bisa berikan di sini. Ini kalau bisa dilihat di sini ada sebuah file yang namanya pred_e.pl ya, isinya ada 5 fakta A di sini ya. Kemudian ada satu pred AX di sini. Anda bisa loading dengan menggunakan juga dengan consult ataupun tadi ya dengan menggunakan square bracket ya. Sebenarnya tidak ada bedanya dan ini langsung ya. Ini satu contoh apabila Anda sudah menulis terlebih dahulu di kemas ataupun di save ya ke dalam file sehingga Anda nggak perlu lagi mengedit segala macam ya. Sudah ini kita asumsikan kita sudah punya filenya ya kira-kira. Oke, kemudian ya kalau misalnya tidak ada errornya kita akan dapatkan hasilnya true ya seperti ini ya. Jadi Anda bisa coba ya Anda nanti bisa coba nih isi filenya seperti ini ya, ataupun ya isi filenya Anda bisa tulis sendiri sih ya. Silakan aja. Oke, kemudian kalau kita coba listing sekarang, Anda bisa lihat ini adalah hasilnya. Ya, Anda bisa lihat ya, ini sama ya dengan yang ada di sini. Tanda bahwa apa yang kita load ini akan juga muncul di listingnya di sini. Oke, ini Anda juga bisa korelasikan dengan materi database yang sebelumnya tadi kita review ya. Jadi kalau Anda listing di sini, Anda nggak bisa lihat di sini ada dynamic text-nya ya. Nah, coba sedikit saya bedakan ya. Tadi kalau kita masukkan dia dengan menggunakan apa namanya assert. Nah, kalau Anda listing biasanya ada dynamic seperti ini ya. Oke, ya dynamic. Nah, ini Anda bisa bedakan ya bahwa di sini kalau kita memasukkan apa namanya informasi ataupun fakta rules dengan assert ya secara dynamic biasanya ada tag dynamic di sini. Sementara ini kita tidak memasukkannya dengan assert ya, tapi langsung loading. Dan inilah teknik yang dimaksud dengan teknik statik itu ya. Jadi selama ini yang mungkin Anda lakukan adalah teknik statik ya. Menulis dulu di editor, kemudian save filenya, kemudian loading ya kira-kira. Nah, tolong juga dibedakan bahwa kalau tadi di dynamic ini kita bisa retract ya, menghapus. Ini nggak bisa ya. Jadi kalau Anda ingin menghapus A1 ya Anda harus menghapus itu dari source filenya. Jadi Anda harus buka lagi di ya apa namanya notepad ataupun ya editor ya. Kemudian Anda hapus, kemudian Anda save, baru Anda load lagi, reload, baru nanti hasil perubahannya akan terrefleksikan ya kira-kira. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini perbedaan bagaimana teknik statik ataupun teknik dinamik bisa dibedakan. Jadi intinya kalau Anda ingin memastikan apakah sebuah predikat ataupun sebuah rules ataupun fakta itu dynamic atau tidak, ya listing saja. Kalau nggak ada tagnya dinamiknya itu dipastikan itu adalah statik ya. Oke, kemudian Anda juga bisa secara kolektif meload semua file Anda dan Anda bisa mengquery ya di prompt Prolog Anda di sini. My file 123 ya, kemudian ya update lah ya dengan square bracket di sini, maka satu persatu di consult dan kalau sukses dia akan di load semua. Kemudian ini contohnya ya, seperti ini atau ya Anda bisa misalkan dengan tanda koma untuk satu kali ya loading ya. Ini Anda bisa lihat di sini terpisah ya. Ya, ini ada square bracket pertama, square bracket kedua, dan seterusnya. Jadi kalau Anda lakukan ini caranya seperti ini, ya ini bisa juga ya. Ini sebenarnya efeknya sama ya. Hanya bisa akan meload semua file yang didefinisikan. Oke, sekarang kalau kita load semua dan kita ingin melisting, Anda listing saja satu persatu ya. Ya, nama rules-nya dan juga nama faktanya yang ada di sana seperti ini. Dan akan dikeluarkan semua ya. Sekali lagi kita tidak lihat di sini ada dynamic ya, karena memang di semua predikat A sampai C maupun fakta A sampai C di sini di load ya, dibuat secara statik ya, jadi bukan secara dynamic. Dan seperti biasa loading kemudian kita query ya pred A, B, C seperti ini dengan X sama ya. Ini akan menghasilkan query
X sama dengan 1 dan seterusnya sampai X sama dengan 5. Oke, ini saya rasa Anda sudah bisa menalar ya kenapa sama seperti ini hasilnya. Karena memang ya A1 sampai A5 ada ya, dan seterusnya sampai C1 sampai 5 ada semua, dan X bisa ya berunifikasi dengan 1 sampai 5. Karena di setiap program yang tadi kita load ada fakta-fakta A, B, C yang argumennya ya 1 sampai 5. Oke, kemudian apabila Anda memang sering melakukan loading file yang cukup intens terhadap sejumlah file yang cukup banyak mungkin ya, Anda di sini tidak perlu melakukan loading dengan menulis berlama-lama ataupun berpanjang-panjang di prompt-nya Prolog, di konsolnya Prolog, tapi sebaliknya Anda bisa mengumpulkan ya semua file yang Anda ingin load ke dalam satu file, ya katakanlah main programnya istilahnya ya. Dan di sanalah kita akan ya mengintegrasikan semua, katakanlah my file 1, my file 2, dan di sini jangan lupa ya Anda tulis dulu -2 seperti ini. Anda kumpulkan semua file yang Anda ingin load, kemudian Anda masukkan ke dalam sebuah file, kemudian save nama filenya. Anda cukup lakukan loading file yang terakhir ataupun yang file integrasi itu aja ya kira-kira. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau saya ingin meload readup.pl dan seterusnya sampai .c di sini ataupun _c di sini, tulis semuanya di sini ya. Dan ini kita masukkan ke dalam file dan kita beri nama filenya pred_all.pl di sini ya. Dan cukup ini saja ya yang di kita masukkan lagi ya lebih rinci lagi ya subrutin ataupun program ataupun subprogram pembentuk program utamanya. Nah, ini kalau kita listing lagi hasilnya sama ya. Jadi artinya apa? Anda bisa melakukan query berpanjang-panjang ataupun secara tadi ya terintegrasi, masukkan semua program yang ingin kita load ke dalam satu program utamanya, dan cukup meload satu program utamanya sudah termasuk di sana loading untuk subprogram-subprogramnya. Hasilnya tentunya sama saja ya, akan di load seperti ini, dan ya tidak akan beda lah ya dengan hasil apabila kita loading satu persatu. Oke, ini untuk memastikan apakah satu file telah terload atau tidak, dan supaya tidak loadingnya berduplikasi, kita bisa menggunakan ensure loaded. Oke, kemudian sekarang kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu modules ya. Jadi kita udah pastikan dan juga kita apa namanya, Anda ya sudah harusnya belajar bagaimana melakukan modularisasi dalam sebuah program. Ya, kita asumsikan kita membuat sebuah program yang memanage database film ya, manage movie database di sini. Oke, saya di sini memiliki dua predikat yang membentuk program ya secara keseluruhan ya tentunya ya. Ada print actors /1 dan print movies /1. /1 di sini seperti biasa ya merepresentasikan arity ataupun jumlah argumen ya. Dan kita minta ataupun kita asumsikan dua predikat ini disimpan di dua file yang berbeda ya. Gitu. Dan kebetulan baik print actors ataupun print movies dia menggunakan predikat ataupun subpredikat ya, predikat pembantu ya yang mendukung print actors dan print movies di sini, yaitu namanya display list. Ya, ini satu contoh sengaja kita buat yang namanya menjadi sama seperti ini ya. Ya, kita tahu ya kalau dengan nama yang berbeda tadi udah kita contohkan ya untuk kasus di mana seperti ini. Ini namanya sama-sama kah? Tidak ya, ini sama apa berbeda semuanya, pred A, pred B, pred C, A, B, C. Kasus ini tidak ada masalah ya kalau kita loading ya tidak ada masalah dalam hal di mana tidak ada ya, semacam tabrakan lah ya karena namanya sudah berbeda semua ya. Sekarang kita sengaja membuat kasus ini agak sedikit ya mungkin tricky ya istilahnya dengan melibatkan auxiliary predicate itu dengan nama yang sama seperti ini ya. Oke, mungkin kita akan perlihatkan dulu ya contoh untuk isi dari print actors .pl-nya ya gini ya isinya ya.
ini print actors, ya argumennya film. Dan ini diibaratkan kita mengekstraksi nama-nama aktor yang bermain di film ataupun di sejumlah film ya. Ya Anda bisa lihat di sini ada set of, kemudian ada actors. Ya kita tahu ya set of ini adalah satu komen yang mengumpulkan ya actors ini dan masukkannya ke dalam listnya di sini ya. Aktor yang mana yang memenuhi query starring actor film ini ya mungkin nggak ada ya secara detail starring actor film itu urainya seperti apa, kita asumsikan saja satu predikat yang mengekstraksi aktor dari film ya. Kemudian setelah itu kita display list di sini dan kita lihat display list di sini ya ada di bawah ya di sini ya, ini ibaratnya sub ataupun ya modul pendukung ya dari print actors yaitu display list di sini. Ini ditulis dengan style rekursif ya, style rekursif di mana display list yang base close-nya ya kalau listnya udah kosong dia akan ya menambahkan new line saja ya, carriage return. Kemudian apabila tidak kosong listnya maka ya ini akan ditulis ya right X. Kemudian ada tabbing di sini tab 1. Tab ini adalah menjarakkan satu spasi. Kemudian kita lihat display list lagi. Jadi akan direkursi lagi ke atas. Selama listnya masih belum kosong ya ini akan terus seperti ini dan pada satu saat begitu list kosong ya new line ya akan ditambahkan new line garis baru sehingga kursor akan beralih ke garis baru. Ini yang display list untuk print actors ya. Dan satu lagi ada print movies ya. Print movies ini ya satu predikat pakai set of juga yang akan mengekstrak film dari direkturnya ya, film dari sutradara pembuatnya lah ya ataupun pendirectnya istilahnya. Dan ini dimasukkan ke list juga dan nanti akan di display list. Nah, display list kita lihat juga sama polanya dengan rekursif, tapi bedanya di sini NL ya. Lalu tadi ada tabbing di sini. Ini NL ya, new line ya. Jadi Anda bisa bayangkan untuk display list di sini ya X yang ditulis itu ya berjajar dari kiri ke kanan, horizontal ya. Karena hanya dipisahkan dengan satu spasi atau spasi ya. Sementara ini new line ya, Anda bisa bayangkan ini satu pencetakan list dari film yang diekstrak dari print movies secara horizontal, vertikal ya, ada new line seperti itu ya kira-kira. Nah ini kalau kita ingin load keduanya dan ya kita udah tahu tadi bahwa kalau ingin load dan tanpa bercapek-capek ya masukkan saja apa yang akan kita load ya print actor seperti ini dan print movie seperti ini. Ya, ini akan kita simpan ke main PL kita dan kita load cukup main PL-nya aja. Maka ini kita bisa tulis main ya seperti ini. Pertama dia akan meload ya, menconsult main PL. Setelah itu dia masuk ya karena memang isinya adalah print actors, maka dia akan consult print actors terlebih dahulu. Oke, kalau consulted ini artinya sukses. Kemudian yang berikutnya ada print movies, dia akan menconsult print movies. Nah, Anda bisa lihat di sini begitu dia akan menyelesaikan konsultnya, dia agak terganjal sedikit ya. Jadi the procedure display list /1 is being redefined ya. Ini adalah satu warning di mana terjadi redefinisi, di mana display list ini ya terredefinisi ya. Redefinisi ini lebih diartikan sebagai apa namanya? Override ya. Penimpaan penulisan karena kita tahu ya bahwa display list tadi sebelumnya sudah dipakai di print actors, di load dulu ini ya. Kemudian di load lagi dengan print display list dari print movies ya. Sehingga yang terjadi sebenarnya ya terjadi redefine di mana display list yang berasal dari print movies ini menimpa display list dari print actors ya. Dan ini diberikan informasinya ya oleh interpreter prolog di sini. Untuk kasus di mana kalau Anda mencoba di old prolog ataupun seperti GNU prolog dan sebagainya, ya ini ada semacam opsi ya di mana di sini kita ingin meredefinisi atau tidak. Tapi kalau Anda coba di Swiss prolog, di Swiss prolog ini langsung terredefinisi, ditimpa ya. Nanti kita akan lihat contohnya dan contohnya ini ya. Kita ambil contoh yang berikutnya yang mungkin mirip-mirip dengan yang tadi tapi lebih sederhana saja. Ya, contoh cetak underscore P dan cetak underscore P ya. Ya, ini sama saja sih sebenarnya, tapi bedanya di sini faktanya A, faktanya B.
rules-nya itu P di sini dan ini adalah Q ya. Nah, sama-sama ya. Di sini P dan Q di sini menggunakan cetak ya. Cetak ini ya dianggap sebagai auxiliary predicate, predikat pendukung dari P dan juga Q di sini. Tapi jelas ya, untuk cetak yang di sini write A dan di sini write P, jelas ya beda ya meskipun sama-sama cetak ya, dan ini sekaligus juga untuk mencontohkan ya bagaimana kasusnya apabila kita melakukan modularisasi ya, meload secara simultan keduanya. Dan untuk memastikan bagaimana perilakunya masing-masing cetak underscore P dan cetak underscore Q, Anda bisa jalankan PX seperti ini dan ini hasilnya dan Q ini hasilnya ya. Dan Anda juga bisa memastikan bahwa P itu nanti akan mencetak A dan Q akan mencetak B ya. Nah, sekarang kalau kita buat ya sebuah program utama ya, bukan main PL, tapi kita buat aja namanya load underscore cetak PL. Isinya ya cetak underscore P dan underscore Q di sini. Dan Anda meload sekarang load cetak.pl di sini, maka terjadi warning seperti ini ya, redefine static procedure cetak. Terjadi redefinisi prosedur cetak. Cetak yang tadinya di load pertama itu dari cetak yang berasal dari cetak P, kemudian ditimpa ya. Karena dengan nama yang sama, cetak yang dari cetak underscore Q di sini di load lagi ya, dan ini menimpa ya. Nah, bisa dibuktikan apabila Anda melisting cetak di sini ya, yang muncul adalah cetak yang berasal, ini versi yang berasal dari cetak underscore Q ya, bukan P ya. Cetaknya hanya satu saja ya. Jadi kalau dua-duanya eksis harusnya sih Anda listing cetak kedua-duanya muncul. Tapi ya di sini terjadi dua ataupun hanya satu ya cetak yang ditampilkan di sini. Dan kalau Anda coba sekarang perilakunya P dan Q, ya beda ya. Jadi tadi harusnya P itu mencetak A.21, A.22. Sekarang ya berubah menjadi B seperti ini ya. Harusnya A1, A2 seperti ini, sekarang menjadi B1, B2. Ini tidak lain tidak bukan karena memang telah terjadi override ya di sini ya, dan bagaimana untuk membuat supaya tidak terjadi override karena memang kita berkepentingan ya supaya tidak terjadi redefinisi seperti ini. Nah, sini kita bisa menggunakan predikat modul ya. Modul yang versi 1 aritinya ataupun aritinya 2 di sini, atau use modul ya. Ya, ini penggunaannya agak sedikit berbeda. Modul kita biasanya akan pakai di program-program subnya, sementara use modul di program main programnya ya, yang mengintegrasikan modul yang di set sebagai modul. Nah, ini kita bisa contohkan untuk kasus-kasus program tadi, dan untuk diketahui bahwa ya set ataupun use modul atau modul predicate di sini nggak semua prolog menyediakan ya. Kebetulan Sui prolog ini ada. Maka inilah sebabnya salah satu kenapa kita pakai Sui Prolog ya, karena memang ya dia menggunakan ataupun bisa diterapkan ya predikat modul di sini. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi tadi kalau kita lihat hanya print actors dan display saja, tapi sekarang kita tambahkan ya modul di sini ya. Jadi titik 2 minus modul. Dan di sini kita jadikan print actors ya, yang tadinya hanya sekedar predikat biasa saja, kita jadikan dia menjadi modul ya. Nah, kita beri nama modulnya print actors dan targetnya adalah print actors/1 ya. Jadi tolong dibedakan ya, print actors yang di sini hanya nama saja ya. Jadi Anda bisa memberikan nama apapun, A, B, C, Z, apapun namanya di sini, nggak perlu harus print actors di sini. Yang penting adalah bagaimana di sini harus sama ya dengan yang di target di sini ya. Jadi print actors/1 di sini ya, targetnya ya print actors di sini. Ini harus sama ya, dan ini harus ada ya kira-kira. Dan bukan display list ya, sekali lagi ya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah print actors. Dan untuk yang movie juga sama ya. Kita di sini Anda juga bisa mendefinisikan print movies ini apapun namanya, terserah. Tapi yang di sini tolong jangan, karena nggak akan jalan nanti ya, efeknya nggak akan terlihat. Dan ini harus sama ya, print movies ini dengan yang ada di sini ya, yang memang ditarget sebagai yang akan dijadikan modul. Nah, ini perintahnya ya, ataupun cara kita mengangkat ya, katakanlah status ya print actors ataupun print movies yang hanya merupakan predikat biasa saja,
menjadi modul ya. Kalau sudah menjadi modul, ini sudah pengelolaan modularisasinya lebih enak ya. Dan ini juga kita terapkan juga di contoh cetak underscore P dan cetak underscore Q di sini ya. Jadi Anda bisa lihat di sini modul ya. Ini nama P ataupun nama Q di sini. Ya, ini bebas terserah. Tapi ya, yang menjadi target apa yang mau dimodulkan ya. Predikat apa yang dimodulkan harus sama ya. P di sini ya. Ini juga Q di sini. Nah, ini untuk di program source-nya ya masing-masing di sini ya. Kita menggunakan modul. Dan satu lagi di main program kita pakai use module ya, jadi bukan modul saja, pakai use module. Yang kita tulis di sini adalah print actors ataupun premovies-nya di sini ya. Ya, nama dari modulnya ya, bukan target dari modulnya tapi nama. Atau kalau ingin lebih lengkap lagi ya Anda lebih enak ya, ataupun lebih rinci lagi seperti ini ya, print actors /1. Ini sama sih ya, seperti kita mendefinisikan di modulnya tadi seperti ini. Nah, ini kita bisa buat ya supaya dianggap sebagai modul dan kita bisa menghilangkan interference ataupun redefinisi yang tadinya terjadi ya. Dan untuk cetak kita di sini, untuk contoh cetak di sini ini sama saja, cetak P, cetak Q di sini, dan ini kita juga bisa sih sebenarnya memasukkan nama filenya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya nama cetak P, cetak Q di sini ya dengan pl di sini. Dan ini juga kita ya samakan ya P dan Q-nya seperti ini. Ini sebenarnya juga bisa di skip ya, cukup cetak P atau cetak Q aja seperti ini. Dan kalau Anda load sekarang dengan kondisi seperti ini, maka load-nya hanya true saja tanpa warning ya. Artinya apa? Ya ini sudah safe bagi kita bahwa tidak terjadi redefinisi ataupun override. Sehingga kita bisa pastikan bahwa ya Anda bisa pastikan di slide berikutnya ya. Kita lihat sekarang kalau Anda jalan PX maka dia akan kembali lagi A1, A2 seperti ini. Seperti layaknya kita menjalankan secara parsial tadi ya, secara mandiri tadi. Q juga sama ya, B1, B2 seperti ini. Nah ini ya, jadi kita bisa melakukan modularisasi apabila ya kita ternyata menggunakan nama beberapa apa namanya predikat dengan nama yang sama, kita bisa melakukannya ataupun mencegah redefinisinya dengan menggunakan command ataupun predikat modul atau use modul ya seperti dicontohkan sebelumnya. Oke, ini untuk penamaan ya. Tadi udah kita jelaskan ya. Untuk argumen pertama ini sebenarnya namanya bebas ya, my P atau my Q. Anda juga bisa bolak-balik ganti ya sebenarnya. Ini nggak ada masalah. Dan yang menjadi masalah apabila Anda omit, Anda drop argumen kedua. Argumen kedua ini penting ya. Jadi kenapa? Ya itulah definisi target ataupun modul mana ataupun predikat mana yang akan dimodulkan ya. Karena tidak ada informasi yang terkait dengan mana predikat ya yang akan dimodulkan, ini akan berakibat error ya, no good. Dan ya oke, ada sih, tapi ya kita mengarahkan bukan ke P ataupun ke Q, tapi ke cetak seperti ini. Ini pun bermasalah juga ya. Kan Anda kalau jalankan ini nggak akan jalan juga karena terjadi redefinisi juga. Dan bisa juga disebutkan di sini bahwa sebenarnya yang kita lakukan dengan menargetkan predikat dengan di argumen kedua di sini sebenarnya kita mempublikkan ya PX dan QX di sini supaya dia terpublikasikan dan kalau sudah dipublikasikan bisa diakses ya dari modul-modul yang lain. Dan kita tidak mengangkat cetak ini untuk dipublikkan karena memang kalau dipublikkan nanti berantem lagi dia tabrakan lagi ya. Dan kita di sini sengaja tidak mempublikkan tapi memprivate ya. Jadi cetak di sini kita anggap sebagai bagian dari PX dan cetak yang di sini di bagian dari QX ya. Nama induknya berbeda dan ini safe ya. Jadi jangan Anda naikkan cetak ya, nama cetak-cetak ini di publik ataupun di level publik karena nanti akan berantem lagi ya. Iya, ini tipsnya dan inilah bagaimana kita menghindari supaya modularisasi kita bisa sukses tanpa adanya error yang diakibatkan redefinisi ataupun override. Nah, masalah tadi juga kita jelaskan menggunakan modul dan ini juga tidak terbatas pada kasus kita. Anda bisa menggunakan use modul untuk menggunakan library
ya mungkin sudah didefinisikan dari prolognya ya, user defined ataupun built-in ya library yang ada di sana. Oke, ya ini tidak kita lanjutkan lagi. Anda bisa mencoba apabila Anda ingin mencoba ya meload menggunakan modul-modul yang berbasis pada library yang memang telah disediakan oleh Prolog. Oke, kemudian yang berikutnya tema kita adalah bagaimana sekarang kita mencoba menulis ya ataupun membaca ya. Kalau menulis ya ke file atau membaca ya membaca dari file data-data yang akan kita olah ya. Ya, untuk menulis, ya seperti biasa ya, hampir kebanyakan kasus eh, komennya nggak berbeda jauh lah ya. Kalau Anda menulis satu teks ataupun satu data, contoh kita ingin menulis string Hogwarts di sini ya ke file yang namanya hogwarts.txt, kita ya melakukan ya menggunakan komen open dulu ya seperti biasa. Kemudian kita write, setelah itu kita close. Open di sini ya Anda mungkin sudah tahu lah ya istilahnya ya bahwa ini satu komen untuk ya membuka file sekaligus juga untuk apa namanya istilahnya membook lah istilahnya ya memesan kepada OS satu pointers dan kita namakan kita wakilkan dengan variable stream di sini supaya OS nanti bisa ya mengalokasikan memori RAM dan kita cukup mengakses memori kita itu tidak bertele-tele tapi cukup dengan menggunakan pointers yang namanya stream di sini. Nah, kalau kita sudah dapat pointer stream di sini ya udah kita tulis saja apa yang akan kita tulis dengan patokan ya kita tulis dengan patokan stream di sana ya ibaratnya kita sudah mendapatkan pointersnya ya alamatnya kita bisa menulis Hogwarts di alamat memori tersebut. Anda bisa menggunakan memori ataupun command write ini berkali-kali ya tentunya ya dan setiap kali Anda menulis biasanya setelah itu ya stream ini akan digeser ke blok memori yang berikutnya sampai nanti selesai dan begitu Anda selesai menulis Anda close. Nah, setelah Anda close biasanya apa yang tertulis di memori akan di save ya ke dalam file yang memang sudah diturunkan ataupun di save atau disimpan di dalam hard disk biasanya ya. Prosesnya kira-kira demikian berikutnya. Nah, intinya adalah bahwa di sini kita pakai ya paling tidak 3 command, open, write, close, dan satu lagi. Ingat, kita karena ingin menulis maka kita harus men-set mode-nya yang merupakan argumen kedua di sini setelah nama file. Itu mode-nya write ya. Jadi mode penulisan ya. Jadi sebenarnya ada beberapa mode ya. Ada mode penulisan, ada append, ada read ya, membaca di sana. Nah, ini untuk menulis ya. Dan satu lagi ya, mirip dengan menulis ada ataupun write ya, ada yang namanya append ya. Jadi udah kita juga singgung sedikit append. Ini apa sih bedanya antara write dan append? Kalau write ini biasanya kita tulis dari kondisi ya putih bersih lah istilahnya ya, artinya from the scratch. Artinya begitu Anda menulis dengan write, Anda menulis dari satu ujung awal ya pangkal awal file tersebut. Jadi filenya kosong barulah Anda menulis di sana ya. Dan append apa bedanya? Append ini ya sesuai dengan namanya ya. Kita menulis menyusulkan ya, menambahkan penulisan di satu file yang biasanya sih sudah eksis ya. Dan file ini yang sudah ada isinya ya. Dan itulah ya disebut dengan append ya. Nah, ini ibaratnya kita menulis ke baris keduanya ataupun di baris ketiganya, ya ini kita pakai append. Jangan salah, kalau Anda ingin mengappend, jangan pakai mode-nya itu write ya, jadi salah ya. Jadi kalau pakai write, ya biasanya kalau udah pakai write, apa yang ada di sana ya, meskipun filenya sudah eksis, ini biasanya akan di-reset dan akan dimulai lagi dari awal ya. Jadi kalau Anda sudah menulis hogwarts.txt tapi isinya juga cukup banyak, kemudian ingin mengappend tapi salah ternyata Anda pakai mode-nya write, ya semua yang telah tertulis itu dihapus dan Anda mulai lagi dari awal ya. Sayang sekali ya. Jadi jangan sampai salah penggunaan write dan append ini. Nah sebaliknya kalau Anda append terhadap sebuah file yang tidak eksis. Sebenarnya kalau misalnya tadi kita ya belum menulis hogwarts.txt langsung append,
Ya, ini efeknya sama saja seperti write ya. Jadi sebenarnya di sini ya forward text itu akan di-create, kemudian ya ditulis dari awal ya, karena memang filenya tidak ada. Dan ya sama saja kita menulis dari awal aja sih sebenarnya ya kira-kira. Nah ini ya cara kita menulis, kita punya dua cara yaitu cara dengan mode write dan append ya apabila kita menambahkan tulisan baru. Bentar, ya. Oke, kemudian ya ini ya summary untuk penggunaan predikatnya open, write, and close. Nah, ada beberapa predikat yang juga bisa kita manfaatkan yaitu tab untuk menyisihkan beberapa spasi ya, sejumlah spasi di sana. Kemudian new line beralih ke baris baru dan format ya. Format ini biasanya kalau Anda ingin menformat angka menjadi angka yang terformat dengan format-format tertentu ya Anda bisa menggunakan format di sini. Oke, ini kita bisa beberapa contoh. Dan untuk menulis program, ya ini karena kita bermain dengan Prolog, ibaratnya kita menulis seperti halnya kita menulis rules ya, aturan. Aturan, ya katakan di sini write data titik 2 minus seperti ini. Ya, open dan ya ini full path ya. Anda bisa mencoba dengan full path ataupun ya langsung ke data teks saja seperti ini. Ini bergantung kasus ya. Kalau ya universal path-nya sudah Anda definisikan sih Anda save lah bermain dengan .text di sini. Kemudian ada write di sini ya. Ini mode menulis dan ini file sebagai variabel yang merepresentasikan pointers ke memori kita ya. Ini harus variabel, jadi jangan salah. Ini jangan Anda ganti dengan huruf kecil ya, harus huruf besar karena ini adalah variabel ya. Kalau sukses di open, nanti file akan dialokasikan ke kita, tinggal kita pakai saja file, kemudian apa yang akan kita tulis? Misalnya hello world, maka akan ditulis ya ke file kita hello world. Oke, setelah itu kita langsung tutup aja untuk mencontohkan satu kasus yang sederhana saja di sini ya. Nah ini kalau Anda jalankan write data titik seperti ini dan tidak ada kesalahan, misalnya tidak ada kesalahan penulisan, harusnya true, dan nanti akan muncul ya file data.txt. Ini kebetulan saya posisikan di desktop ya. Anda buka, harusnya muncul ya hello world sesuai dengan yang kita tulis tadi. Dan ini untuk append ya, apabila kita tadi sudah menulis data.txt, kita append, maka ya file itu sebenarnya sudah terisi ya di baris pertamanya. Sekarang kita bisa tambahkan baris baru ya, new line di sini. Kita beralih ke baris baru. Kemudian kita tulis ya second hello world. Kita close. Kalau kita jalankan maka begitu Anda buka data.txt lagi, maka sudah ada dua baris di sini hello world, second hello world ya di baris keduanya. Oke, kemudian ini ya yang agak sedikit banyak lah ya. Jadi kita buka dulu filenya, kemudian kita write, tabbing, kemudian formatting, new line ya. Anda bisa coba contohkan di sini. Ya ini ya, write kita tulis hello world yang pertama. Ini kita pakai write ya. Jadi kita mulai dari awal. Ya ini ya. Jadi kalau kita tadi sudah menulis data.txt di contoh sebelumnya, kemudian kita buka dengan write di sini ya. Anda sudah tadi kita jelaskan, ini sudah terjadi clearing ya ataupun reset ya, artinya data-data yang tadinya ada second hello world tadi udah hilang dan dimulai lagi dari awal. Hello world di sini akan dicetak, ada new line, kemudian tab 10. Jadi kalau lihat ada 10 spasi yang akan di tabbing di sini, kemudian ada hello world lagi, kemudian ada new line ya, baris baru. Dan Anda bisa lihat sini ada format ya, format angka 1 juta dengan format hyphen capital D di sini ya. Ini akan menghasilkan format penulisan yang diseparasikan ya dengan titik koma ini per 3 digit seperti ini ya. Nah, close file dan kalau Anda jalankan ya harusnya muncul ya seperti ini. Nah, ini ya jadi contoh bagaimana kita bisa menggunakan command write untuk menulis result ataupun data-data ke dalam sebuah file ya. Oke, kemudian kebalikannya dari write atau append itu adalah reading, ya read from file. Jadi ya biasanya kalau kita sudah menulis, biasanya kita juga ada ya satu dan lain hal memerlukan ya mekanisme untuk membaca
isi dari file untuk kita olah lagi. Nah, untuk membaca kita menggunakan ya sama ya polanya. Contoh di sini kalau kita sudah menulis ya di dalam file yang namanya house.txt di sini. Gryffindor ya, ini mungkin nama-nama istilahnya apa, nama-nama jenis rumah lah mungkin ya, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin di sini ya. Ini kalau kita ingin meload kemudian ingin membaca, ini caranya kebalikan saja, dan kita seperti biasa open dulu ya filenya apa ya, houses.txt. Nah, mode-nya kita rubah menjadi read ya. Jadi jangan write, karena kalau write kita akan minus ya. Kemudian seperti biasa kita book ya sebuah pointers variable sini dengan s ya, namanya s seperti ini. Ini ya namanya variabel lah ya. Jadi Anda sebenarnya bisa aja menulis dengan satu huruf seperti ini selama dia huruf besar ya. Kita bisa anggap variabel. Dan selanjutnya ya ini kasus di mana kita membaca secara manual ya. Kita membaca satu persatu mulai dari Gryffindor sampai Slytherin menggunakan 4 variabel ya. H1, H2, H3, H4 ya. H1 kita nanti identifikasikan dengan Gryffindor, H2, H3, dan seterusnya H4 untuk Slytherin. Ya. Setelah dibaca, Anda bisa close. H1 sampai H4 ini isinya masih retain, unifikasinya masih terjaga. Dan kita bisa memaketkan ini dengan menggunakan apa namanya, list ya di sini ya. Dan nanti kalau kita write ya akan muncul list yang isinya ya Gryffindor dan seterusnya sampai Slytherin. Oke, ini untuk reading file. Ini adalah predikat open, read, dan close yang ada di sini. Dan untuk diketahui, read itu hanya bekerja pada terms prolog ya. Dia hanya mau membaca terms prolog, artinya terms ya, data yang memang valid ya dari sisi pandang terms prolog ya. Ya kita udah belajar ya, ya ada yang namanya atom, ada yang namanya variabel, ada angka dan segala macam. Dan format penulisannya agak sedikit berbeda ya. Jadi Anda kalau membaca satu terms ataupun entry data nggak bisa sembarangan juga ya. Jadi ada yang tertolak, ada yang diterima ya. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Dan satu lagi, cara membaca data dari file apabila tadi kita contohkan secara manual, ya kita membaca 4 kali di sini ya, karena memang ada 4 di sini. Akan tetapi cara pembacaan ini sebenarnya ini ya, ini hanya pembacaan yang ya sangat primitif lah ya. Jadi orang nggak akan membaca dengan pola ini sebenarnya. Karena kita tahu bahwa isi dari sebuah file ini kadang-kadang ya 4, kadang-kadang 10, kadang-kadang ya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Dan kita nggak bisa men-set ya berapa kali read kita ya. Itu akan ya kalau kita lakukan dengan cara seperti itu ya cara yang naif istilahnya ya. Cara yang agak bego sedikit karena memang ya Anda harus menebak dulu isinya baru menulis dan itu akan melelahkan juga ya. Kita harus melakukan copy paste read 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 seperti itu. Nah, cara yang biasanya dilakukan orang adalah cara dengan menggunakan mekanisme rekursif ya. Dan Anda mungkin sudah mendapatkan tekniknya pada saat Anda dulu mungkin ya mempelajari di dasar-dasar pemrograman atau algoritma dan struktur data. Ada yang namanya komen di bahasa C misalnya ya, itu end of file ya. Jadi kita cek apakah pointers pembacaan dari read kita di sana ataupun program read kita itu sudah mencapai di bagian akhir dari file atau belum ya. Ini kita bisa cek dengan command end of file ya. Kalau sudah sampai ke end of file dah, jangan diteruskan pembacaannya ya. Jadi ya dihentikan dan pembacaan dianggap selesai. Tapi kalau belum, ya ini biasanya ditulis kondisinya dengan while not end of file ya, selama dia belum masuk ke bagian akhir ya dari file, teruslah dibaca ya kira-kira. Jadi baris per baris akan dibaca. Nah, dalam prolog itu ada ya, dan ini bukan namanya end of file tapi at end of string ya. Sebentar, saya bilang sebentar. Dan end of stream ini kita bisa pakai untuk mengecek ya apakah file yang kita baca sudah sampai di ujung akhir atau belum ya.
Kalau belum ya terus baca ya, tapi kalau sudah ya jangan terus dibaca. Jadi nanti akan error ya. Nah, ini kita bisa nanti contohkan ya cara penggunanya. Nah, sebelum ke sana kita pastikan dulu ya jenis-jenis terms data apa yang valid yang bisa dibaca ya. Oke, ini sekarang kita pakai saja data.text, kemudian read, ya, mode-nya membaca dan file. Ya, ini adalah pointers yang kita book ke OS supaya nanti kita arahkan ya, diarahkan dan kita baca satu persatu ya dengan memisahkan untuk meminifikasikan variabel data di sini dengan apa yang ada di sini. Oke, kita contohkan satu persatu di sini ya. Hello underscore word titik ya. Ini oke ya. Jadi kalau Anda jalankan read data, dia akan write ya, menuliskan data hello world di sini. Dan ini satu contoh kasus di mana hello world, di mana hello underscore word titik, ini satu terms yang valid. Ya, kita tahu ya bahwa ini atom ya, atom yang valid. Nah, bagaimana dengan hello world yang tidak disambung dengan underscore ya, kemudian dari huruf besar. Oke, ini tidak dianggap sebagai ya terms yang valid di sini, maka muncul error ya di sini ya. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah spasinya kayaknya kurang ya. Jangan pakai spasi ya, karena yang seperti ini akan ditolak oleh Prolog. Kemudian bagaimana kalau sudah kita sambung ya dengan underscore tapi kita tidak pakai titik. Ini juga error ya. Jadi pastikan data itu harus diakhiri dengan tanda titik dan juga kalau bisa jangan ada spasi ya, jangan putus-putus seperti itu. Kalau tidak ya error muncul. Nah, bagaimana kalau hello world tapi titiknya agak jauh sedikit? Ini oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini diterima ya, dianggap sebagai terms prolog yang valid. Nah, bagaimana seperti ini? Kita meng-quote and quote seperti ini ya, ada tanda kutip. Nah, di sini kita lihat ada spasi dan kita tahu ya ini tipe atom tipe 2 ya. Kita tahu ya tipe atom tipe 2 itu adalah ditulis dengan mengapit ya apapun di dalam tanda kutip lah ya, kira-kira seperti itu. Dan ini dijauhkan sedikit ya titiknya, itu juga oke ya, nggak ada masalah. Hello world, dan ya Anda bisa lihat ya hello world-nya kalau dicetak di sini ya hello world yang dipisahkan ya dengan spasi di sini. Ini valid ya. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, seperti ini hanya besar ya, dan ini dianggap sebagai variabel karena kita tahu ya bahwa awal sebuah terms yang diawali dengan huruf besar ya bukan atom lagi, tapi sudah dianggap sebagai variabel. Nah, begitu kita baca, ya, ini respons dari Prolog, dia akan mengalokasikan memori nomor 337 ke variabel tersebut ya. Jadi tanda bahwa yellow word di sini dianggap sebagai memori yang nomor alokasinya di 337 ya. Demikian ya mungkin kira-kira. Oke, kemudian ini satu teknik pembacaan dengan menggunakan add end of string ya. Oke, ya program utama kita ya kita open ya houses.txt, kemudian kita pakai mode pembacaan atau read mode di sini, kemudian huruf S ini sebagai pointers variabelnya. Kemudian kita read, tapi read houses ya. Di sini sedikit kita modifikasi read kita, bukan read saja, tapi read houses, dan kita harus definisikan sendiri di sini ya read housesnya, dan ada dua read houses ini ya, kita definisikan secara recursive. Kemudian kita close, setelah itu bisa kita tulis ya write houses di sini. Oke, houses di sini adalah satu argumen ya berupa list ya yang nanti akan berisi ya semua entry yang tersimpan di dalam houses. Kita tadi udah tahu ya Griffin, kemudian Slytherin dan segala. Oke, untuk read housesnya ya ini ada dua ya. Kita mulai saja dari read houses yang kedua di sini di bawah ya. Nah, ini satu predikat untuk membaca houses yang disimpan di dalam houses.txt di sini. Dan ini kita paketkan ya ke dalam sebuah list ya. Dan ya, kita bisa lihat di sini ada X yang merupakan head dari list. Dan kita baca ya di sini ya. Kita baca S ya, pointers terhadap file kita. Dan pembacaannya setiap kali baca maka nanti akan diunifikasikan ke X. Setelah itu kita read house lagi ya, jadi kita recursive lagi. Dan
Kalau selama filenya masih belum sampai at end of stream, dia akan membaca terus ya, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat bahwa secara bergiliran, head ini akan terus berisi nama-nama dari entry yang ada di houses.txt. Dan untuk diketahui juga, kalau kita lihat di sini ada semacam pengecekan ya, backslash plus ya, ini negation as failure ya. Ya, kalau dicontohkan di sini sebenarnya adalah penegasian ya, at end of stream ya. Jadi apabila tidak ya, ini if not ya istilahnya ya. Jadi kalau kita belum sampai at end of stream dari S ya, jadi belum sampai di bagian akhir dari file, maka silakan diteruskan ya proses pembacaannya seperti ini. Nah, apabila telah sampai, katakanlah memang sudah tidak ada lagi entry yang perlu dibaca, maka jelas ya, kalau udah sampai ini juga akan menjadi false ya, dan pembacaan tidak akan diteruskan. Nah, sebelum read houses ini di atasnya ada read houses juga sih sebenarnya ya. Yang read houses ini merupakan ya base clause-nya ya, dan di sini dicek ya. Kalau memang at end of stream ya, jadi kalau misalnya kita buka file dan file ini memang sudah terbaca beberapa kali dan sudah sampai ke end of file-nya, maka ini akan menjadi true dan proses akan berhenti ya di sana ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau tidak, kalau misalnya belum sampai ke bagian akhir, maka nanti read houses akan ke read houses yang kedua ya, dan proses tadi sudah kita jelaskan, dia akan terus membaca ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan untuk kasus kita ya akan didapatkan ya satu list yang isinya tadi ya Gryffindor, Hufflepuff, kemudian Ravenclaw dan Slytherin ya, sesuai dengan nama-nama entry nama rumah yang tersimpan di house. True, tapi itu tadi ya, ini kasusnya kasus yang belum lengkap sebenarnya ya. Sebenarnya coding ini belum lengkap, di mana kita bisa dapatkan bahwa kasus ini masih memprompt kita ya. Kalau memprompt kita seperti ini ya, kita juga bingung-bingung gimana harus berespons mungkin ya. Kalau kita tekan titik, ini nggak ada masalah ya. Akan tetapi kalau kita tekan titik koma, error muncul ya, kira-kira. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Ya, Anda bisa lihat penyebabnya karena pada saat di prompt kita di posisi ini sebenarnya at end of stream ya. Kontrol dari prolog sudah sampai ke at end of stream di sini, dan disinilah dia berhenti ya. Dan tidak ada satu komen di sini yang memungkinkan prompting ini tuntas ya, sehingga dia minta apa yang harus kita lakukan kepada kita sebagai user. Dan kalau tadi kita titik ya seperti ini ibaratnya kita selesaikan at end of stream di sini dan ya selesai ya, titik, dan tolong jangan diteruskan lagi ke bawah ya, kira-kira. Nah, akan tetapi kalau kita tekan titik koma, ini ibaratnya tolong kamu terusin deh titik koma ini ke read houses yang berikutnya ya. Ini jelas ya, kalau kita ya teruskan ke yang bawah, ibaratnya kita ya meread lagi ya data yang harusnya sudah stop, dan kebablasan lah kita istilahnya ya, dan kita membaca sesuatu yang memang harusnya sudah tidak eksis lagi ya, sudah tidak perlu dibaca lagi ya. Itu sebabnya stream ini sudah tidak eksis, sudah ditutup sebenarnya, tapi masih mencoba untuk membaca. Jadi Anda bisa lihat ya, errornya stream doesn't exist di sini ya. Mencoba try to read from the stream that doesn't exist di sana. Jadi error, dan bagaimana cara mencegah errornya? Ya kembali kita menggunakan cut ya. Inilah kenapa kita kemarin belajar cut segala macam ya, cut inilah yang menjadi penyelamat kita. Dengan menempatkan cut di sini ya, pada saat tadi ya at end of stream, kita tahu ya bahwa at end of stream ini kalau sudah sampai dia akan menjadi true. Cut di sini akan menjadi efektif. Read houses yang kedua yang berada di sini tidak akan di backtrack ya, di stop di sana. Sehingga inilah satu contoh di mana kalau kita terapkan programnya seperti ini ya, kalau kita jalankan titik ini tuntas ya, true tanpa adanya prompting ya. Jadi ini yang kita inginkan, dan ini reversible ya. Jadi kalau Anda balik dan kebetulan di sini juga ada cut-nya di sini, ini sama ya untuk mencegah supaya dia tidak ke read house yang berikutnya, tapi ya itu tadi kondisi di mana pada saat terakhir kita baca, dan itulah yang menjadi bagian terakhir, read ini masih diizinkan.
Ini jalannya oke ya. Inilah contoh read houses yang green cards ya, yang cardnya itu adalah hijau, card hijau ya. Jadi Anda salah sedikit ataupun keliru misalnya ya, menuliskan ya read houses yang harusnya kita kondisikan sebagai base clause-nya di bawah, ini masih safe ya. Terbukti kalau Anda jalankan versi reverse ini ya, dengan ya main ataupun dengan query seperti ini ya dia seperti sama ya hasilnya true tanpa prompting. Jadi tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau kita coba dengan pendekatan itu dengan menggunakan red cut? Oke, red cut kalau Anda ingin mencoba red cut ya lebih minimalis ya. Jadi kalau Anda bisa bandingkan ya kalau pakai yang green cut itu ya nih ya tadi ya. Ya, at end of stream ini biasanya dua kali muncul ya. Pertama di sini, kemudian biasanya di checking juga tapi dinegasikan ya. Nah, pakai red card biasanya lebih minimalis ya. Jadi kita hanya menggunakan at end of stream cut di sini, tapi di sini enggak ya. Jadi enggak ada embel-embel negasi dari at end of stream cut seperti itu enggak ada ya. Ini kalau kita cobakan ya nggak ada masalah sih sebenarnya true without prompting ya jadi ya ini sebenarnya nggak ada masalah sih dan ini satu pembuktian bahwa red card sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah istilahnya ya jalan-jalan aja ya jadi yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana Anda bisa memanage risiko apabila misalnya Anda salah menulis misalnya red card houses yang ini Anda tulis di belakang seperti itu ya ini kalau kita tulis seperti itu, kita balik, ya ini irreversible ya. Ini nggak jalan ya. Jadi kalau Anda coba dan paksakan ini, ya errornya lebih parah lagi ya. Ini terjadi penggulungan ataupun rekursi tak berkesudahan dan stuck limitnya ini exceeded ya. Jadi 0,5 giga itu dibaca dan terjadi ya percobaan di mana ya yang ditemukan hanya kegagalan saja karena rekursif yang tidak berkesudahan. Nah, ini satu contoh bahwa kalau Anda pasti atau bisa memastikan bahwa penulisan red card Anda itu benar tanpa keliru dan Anda tahu ya konsekuensinya kalau salah tulis bagaimana ya sebenarnya menggunakan red card juga bukan merupakan pilihan yang buruk ya bahkan sebenarnya lebih apa namanya lebih slim ya lebih apa namanya lebih sedikit lah ya codingannya ya nggak setebal yang hijau tadi kalau hijau tadi Anda memang harus menggunakan protektor di dua sisi ya red house yang rekursif dan juga red house yang di base clause-nya Anda harus bentengi ya dengan checking-checking seperti itu. Ya, ini ya gambaran bagaimana red card dan green cards ini bisa juga sebenarnya digunakan dengan kondisi dan juga konsekuensi yang harus dipikirkan secara matang tentunya ya. Oke, kemudian ya ini tadi. Ya, ini contoh terakhir. Ya, kita mencoba sekarang bagaimana kita menggabungkan ya. Kalau tadinya kita hanya membaca saja, menulis saja. Sekarang kita gabung, kita baca kemudian kita tulis ya kira-kira begitu. Oke, saya punya houses.txt, saya punya data-data rumah seperti biasa, ini data source file kita. Sekarang saya akan baca, kemudian saya tulis ke dalam file, ya namanya report.txt. Dan di saat yang bersamaan juga, saya prompt, ya ataupun saya report juga on the screen, ya kita tulis di konsolnya Prolog, ya supaya nanti kita bisa arahkan kedua. Jadi Anda bisa menulis dengan dua arah seperti ini dan source-nya dari satu source di sini. Ya, oke. Ya, ini kita bisa gambarkan dengan pertama ya, kita create report di sini kita tulis create report. Ya, ini nama programnya, nama rules-nya di sini. Ya, Anda bisa lihat ini ada penjelasannya ya, open report and data source file. Ya, seperti biasa untuk membaca dan menulis tetap kita harus mengopen dan karena kita mengakses dua file, maka kita open dua tempat ya di dua tempat yaitu pertama itu adalah di report.txt untuk menulis jadi mood-nya kita tulis write kita book di sini pointersnya report dan houses ya sebagai sumber di mana data ada di sana dibaca ya dengan mode read di sini dan file ya pointersnya di sana. Oke, setelah itu kita seperti biasa yang namanya report biasanya ada headernya kita tulis headernya ya dan untuk yang diarahkan ke report ya kita menggunakan pointers ini report 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 semuanya pakai report ya nomor ya kita spasikan dua spasi di sini kemudian house name-nya ya kemudian baris baru kemudian kita ya enggak
tuliskan garis pemisah lah ya antara header dengan entry-nya. Kemudian yang screen ini sama tapi tidak ada variabel pointersnya ya, karena ke screen. Dan ya Anda tahu ya namanya screen display itu standar output ya, jadi nggak perlu di book segala macam karena memang output standar itu memang ke monitor ya, jadi itu sudah menjadi urusannya OS lah ya, nanti OS saja yang ngatur itu dan kita nggak perlu ngebuk ke lagi karena memang standar outputnya. Akan hal yang berbeda kalau bila Anda ya mengotak-ngatik OS lah istilahnya ya, dan Anda buat supaya standar outputnya ke file misalnya. Nah, untuk kasus seperti itu Anda harus ngebuk tuh, harus mengarahkan ke display ya. Jadi ini ada sedikit banyaknya bermain juga sih kita ya dengan apa namanya OS itu ya, supaya tahu ya kira-kira. Oke, header sudah kita buat. Sekarang kita membaca satu persatu dan kita mungkin baca aja datanya manual satu persatu ya. Oke, pertama kita baca data dan datanya ya read file house di sini. Ini untuk membaca data yang ada di file house tadi, namanya house 1. Kemudian nanti house 1 ini kita pakai dan kita write di report kita yang di file, kemudian yang di screen di sini. Ya, kira-kira itu. Jadi Anda bisa bedakan ya, write ini ada dua, yang di report filenya dan ini yang di screen ya. Polanya sama ya. Jadi kita punya 4 data. Jadi ini first data, second data, third data, dan ini the fourth data ya. Jadi 4 di sini. Kita tinggal menambahkan saja ya, tulis mungkin huruf 003.04 titik seperti ini, dan ini hanya contoh saja. Anda bisa melakukan sequencing sendiri nanti ya, bisa disesuaikan. Dan setelah itu kita tutup. Ya, pastikan ya ditutup ya supaya nanti tidak muncul error segala macam. Close file dan report file ya. Dan ini kalau Anda jalankan create underscore report titik seperti ini, bleng, enter, ya harusnya muncul. Pertama, report di konsol Prolog, ya seperti ini bentuknya. Dan ya kalau Anda main di desktop, ya di desktop Anda harusnya muncul file report.txt. Isinya ya sama seperti ini, tapi ditulis di ya report.txt seperti ini ya. Jadi dua arah ya outputnya. Dan ya ini kebetulan dua arah ya. Ya sebenarnya Anda kalau bermain berapa arah juga boleh sih. Jadi Anda ingin membaca satu file kemudian diarahkan ke 10 report file, sebenarnya bisa-bisa aja dengan ya tentunya mungkin dengan style format yang berbeda mungkin ya. Atau ya sebaliknya ya, data yang Anda baca itu ada 3 data source, 4 data source, 10 data source, tapi Anda reportnya Anda merangkum ke dalam satu report file, itu nggak bisa banget lah ya. Jadi ya hubungannya kembali ya, one to one to many, many to many juga bisa ya. Ya ini pola di mana hanya kita permainkan saja ya hubungan antara source dengan reportnya ya. Ya ini bisa diatur lah ya, semua tergantung dari kondisi dan kebutuhan kita ya kira-kira seperti. Oke ya, kemudian oke ya ini materi kita untuk hari ini, dan bagi Anda yang mungkin berminat pada bacaan lanjut ya silakan ya. Ini ada Bradco, OKV, Resterling, ini ya berbicara mengenai prolog programming semua ya. Oke, mungkin selanjutnya kita tunjukkan saja ya tugas. Saya rasa sudah ada bisa buka ya. Ya, ini seperti biasa kita punya 2 set soal teori dan pemrograman. Untuk teori ya ini soal pertama ya. Ini ada knowledge base, kemudian tolong gambarkan search-nya untuk query berikut ini ya. Jadi tolong digambarkan itu ya. Oke, kemudian ini basis data. Ya, kita asumsikan kita punya basis data, tempatnya itu masih kosong. Kemudian ini ada beberapa komen, ini sebenarnya gampang aja ya. Anda coba aja di konsol Prolog Anda. Ini pakai desktop ya. Jadi pakai desktop, mainnya jangan pakai Swiss Prolog. Pertanyaan berikutnya untuk A, ini apa sekarang konten basis data kita sekarang ya? Ya, mungkin Anda langsung listing saja di sana. Nah, harusnya terlihat ya apa isinya. Kemudian dimasukkan lagi beberapa komen berikut ini. Kemudian Anda listing lagi untuk melihat ya, untuk menjawab pertanyaan apa konten basis data sekarang. Dan yang ketiga, ini ada ABC ya. Yang ketiga, sekarang diminta ya, tolong Anda masukkan komando apa sih yang berikutnya harus diberikan. Tapi kalau bisa
jangan banyak-banyak ya, seminimal mungkin ya. Ya kalau Anda masukin komando banyak-banyak juga bisa-bisa aja ya. Tapi kita minta Anda masukkan jumlah yang minimal ya, minimalis ya. Dan kalau nanti sudah dimasukkan, kalau saya tekan PX seperti ini, maka responnya seperti ini muncul ya. Woman, man, people ya. Apa komando-komando yang diberikan ya? Ya, nggak lain nggak bukan ujung-ujungnya ya sekitar assert, retract ya, assert Z, assert A, atau retract all, apapun lah ya. Masukkan, ramu, dan pastikan begitu di PX seperti ini ya, di query seperti ini hasilnya. Oke, ini untuk soal teori hanya 2 soal, tapi ya nomor 2 tadi ada ABC. Kemudian untuk pemrograman soal 1, tolong Anda buat predikat split ya, ada artinya sama dengan 4, fungsinya untuk melakukan pemisahan list yang isinya konstan. Konstan Anda tahu ya, itu adalah simple terms yang bukan variabel ya, yang isinya konstan. Itu kalau konstan itu ada 3 ya. Atom, numbers lah, tapi numbers nanti ada 2 ya, ada integer, ada float ya. Jadi tolong pisahkan isi dari list konstan ini ya menjadi list atom, list integer, dan list float. Dan tolong pakai cut ya. Caranya itu dengan menggunakan cut. Jadi contohnya di sini ada list A3, 4,5, 7,8, C0. Kemudian saya ini asumsikan saja ada 3 variabel yang masing-masing berkorelasi nanti dengan list atom, integer, float ya. Ini harus besar semua ya. Maka kalau dijalankan nanti atom isinya ya atom-atom yang berasal dari list ini nih ya, A dan C. Float itu ya angka float ya 4,5, dan integer itu ya 30 di sini ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini soal yang terkait dengan databasing ataupun pengumpulan hasil query atau solution. Ya, ini ada sejumlah fakta student, Phil, Mel, Nevada, kemudian ini umurnya ya. Ini angka-angka ini adalah umurnya. Oke, dengan fakta-fakta tersebut tolong susun program untuk menghasilkan ya list, high, enough, from, dan seterusnya di sini. Kemudian tolong juga buatkan program ya ataupun predikat ya untuk menghitung rata-rata usia student pria dan wanita ya. Nah, ini patokannya tadi sudah kita jelaskan, argumen keempat ini ya. Kira-kira. Dan ketiga, ya ini baru saja kita contohkan, ini ada data nilai underscore mat.dat dengan kontennya seperti ini ya. Jadi ada 4 jenis atribut di sini, name, nama, prodi, nilai, dan ya 4 set ya, 1, 2, 3, 4 set ya. 4 set, tolong ini dibaca, kemudian buatlah reportnya seperti ini ya. Jadi nama, name, prodi, nilai, dan kalau grade-nya yang belum ada, maka grade Anda tentukan dengan ya formulasi seperti ini ya. Tolong nanti dibuatkan dan ya tampilkan dengan format report seperti ini. Oke, ini mungkin tugasnya, dan ya mungkin ini bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan. Pak, tadi write ke dalam file pakai write report hotspot, tapi kenapa kalau write ke screen cuma write? Oke, tadi sudah kita jelaskan ya notanya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Write. Ya, ini ya. Oke, write yang ke arah file ya report ya, tapi yang ke arah screen nggak pakai report ya. Jadi seperti ini. Ini kan report number. Ini number. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa kalau Anda bermain ke file, memang Anda harus membook dulu ya satu pointers yang mengarahkan penulisan kita ke file itu tadi. Kenapa? Ya tadi alasannya ya, karena ya standar output komputer di mana-mana di dunia ini ya, setahu saya memang ya arahnya itu ke screen ya. Sehingga nggak perlu kita book pun ya sebenarnya sudah diatur sama OS-nya. Jadi kita nggak perlu book. Nah, tapi kalau file ini kekhususan ya. Jadi karena bukan standar output, jadi kita harus minta sama OS. OS saya mau mengeluarkan ini ke file. Tolong dong saya dikasih semacam path supaya saya nanti bisa ke file. Bentuk dari path itu yang namanya report ya. Makanya kita harus menyertakan report. Tapi kalau Anda ke screen itu sudah bukan tanggung jawab kita. Itu pokoknya tahu beres OS itu yang ngatur kira-kira ya. Sehingga udah write no saja ya sudah. Itu nanti akan diarahkan tanpa path segala macam
Dan itulah perbedaannya. Kenapa Anda harus pakai report ataupun Anda harus pakai satu apa namanya semacam pointers ya yang ke arah report. Karena tadi ya kita harus minta apa namanya pass itu tadi ya ataupun semacam izin dulu ya ke OS. Kira-kira itu Nathan ya mungkin bisa memberikan jawabannya. Ya, ya, silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin saya siapkan dulu ya sesinya. Jadi hmm, koneksinya agak lambat ini sebentar ya. Oke, sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, saya minta salah satu dari Anda untuk bantu saya verifikasi. Nathan, Anda bisa bantu saya? Ada? Nathan? Ups, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya set aja absensinya ataupun student emailnya. Nathan, sebentar. Nathan, sebentar. Oke, ya. Saya arahkan sekarang. Sebentar ya. Saya pindahkan dulu sebentar. Oke, Nathan, silakan. Anda isi password Anda. Lama banget ya. Ups, ada yang salah Nathan. Ini nomor angka semua nih. Coba diulang lagi bisa. Oke, bentar. Oke, ya kita save aja sebentar. Ups, sebentar, sebentar. Save aja sebentar ya. Agak lemot memang. Oke, udah di save ya. Oke, terima kasih Nathan. Terima kasih juga yang lainnya. Kita nanti jumpa lagi. Ya, 2 minggu lah ya dari sekarang ya. Oke, silakan kerjakan tugas dan selamat weekend di weekend ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sehat ya. Bye bye. Terima kasih, Pak. Bye ya. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi